gelap tanpa bintang. Namun suara teriakan bersahut-sahutan diiringi denting senjata tajam telah merobek kedamaian malam. Meski hanya beberapa gelintir orang, pasukan hitam Wirondoyo tak gentar dalam tanding yuto. Mereka berkelebat ke sana kemari, menangkis serangan sekaligus mengancam jiwa lawan. Tapi sehebat apapun kemampuan mereka, tenaga tetap ada batasnya. Lelah menghadapi jumlah lawan yang tidak seimbang, pasukan hitam mulai kehilangan waspada. Beberapa kali bagian tubuh mereka mulai tersambar senjata prajurit Mangir. Pertama tersayat kulitnya, kedua hilang jarinya, ketiga terbacok lehernya. Demikian satu persatu pasukan hitam mulai terkapar ambruk ke tanah. Wirondoyo serasa terbakar api melihat apa yang menimpa anggotanya, apalagi menyaksikan Balu tumbang dengan isi perut terburai keluar. Serupa putaran gasing, Tumenggung Mataram itu mengamuk, memopat-mabitkan pedang ke sana kemari secara ngawur. Tapi Reksoboyo berhasil memutus kegilaan Wirondoyo ketika pedangnya bisa dipentalkan dari tangan lewat sebuah tendangan keras. Mengira Wirondoyo mudah dilumpuhkan saat tak bersenjata, Tawun menerjang dengan kekuatan penuh. Senjatanya dibabatkan ke arah tangan agar sasarannya itu cacat seumur hidup. Tapi betapa terkejut Tawun, pedangnya justru membal bahkan lepas dari genggaman. Ramai-ramai prajurit Mangir yang lain langsung mengisi kekosongan serangan. Tapi lagi-lagi tubuh Wirondoyo bak dilambari selubung karet. Senjata mereka seluruhnya terpental. Tak sedikit yang lantas mengadu-adu kesakitan karena tangannya menjadi tergilir. Reksoboyo langsung menyadari bahwa Wirondoyo memiliki ajian tertentu yang membuatnya kebal senjata. Buru-buru, seluruh prajurit Mangir diperintahkan mundur dan tidak lagi berusaha menyerang Wirondoyo. Keluarkan semua ilmu dan katikdayanmu, Reksoboyo. Mau menusuk atau menebas? Silakan pilih bagian mana. Ayo, pilih sendiri, Reksoboyo. Percuma jadi pengagem Mataram kalau tidak dikdaya sepertiku. Buktikan bahwa kamu juga mampu mengalahkan aku. Atau jangan-jangan kamu menjadi Tumenggung Mataram hanya karena berhasil menjilat kakak iparku, Taki Susetyo. Kalau kamu takut berhadapan-hadapan, aku akan melawan sambil membelakangimu, Reksoboyo. Tidak perlu Jumawa Wirondoyo. Meski kamu punya ilmu cecak ganti ekor, aku tidak takut sedikit pun. Keluarkan semua ilmu yang kamu miliki. Aku akan melawanmu sampai penghabisan. Di atas langit masih ada langit. Jika aku kalah menghadapimu, pasti suatu saat ada orang lain yang bisa mengalahkanmu dengan mudah. Ketahuilah, Wirondoyo, aji-aji yang kamu miliki itu aji-aji pengecut. Tapi memang cocok dimiliki prajurit pengecut sepertimu. Ketika prajurit yang lain berani mati membela, yang dibela justru takut mati. Oh, jadi sekarang prajurit pengkhianat berhadapan dengan prajurit pengecut, Reksoboyo. Bagus, lakon yang bagus. Ketahuilah, Reksoboyo, selepas kamu pergi jadi pengkhianat, prajurit-prajurit di bawah kesatuanmu diserahkan padaku. Dan inilah mereka semua. Mereka yang ngadang-ngadang jadi badang ini adalah bekas orang-orangmu. Lagi-lagi mereka mati karena ulahmu, seperti juga nasib keluargamu di Mataram. Pilihanmu benar-benar menghancurkan hidup banyak orang, Reksoboyo.
Dasar manusia iblis Kirontoy. Mataram sungguh tidak layak memiliki prajurit licik sepertimu. Prajurit yang sama sekali tidak punya jiwa kesatria. Pengkhianat sepertimu tidak layak berbicara tentang kekesatriaan, Resoboyo. Sudahlah, tidak usah buang-buang waktu percuma. Lebih baik menyerahlah dengan segera. Aku kerincung kakimu, aku rantai tanganmu, dan segera aku antar menghadap Sinuwun untuk menerima hukuman mati sebagai pengkhianat. Jangan lagi ada orang yang keserimpet pulut kelakuanmu terus-terusan. Sinuwun dan para pengageng Mataram benar-benar sudah murka padamu. Semua tidak sabar melihat kepalamu menggelinding tepat di hadapan mereka. Kamu tidak tahu apa yang telah aku alami, Wirondoyo. Ketika aku tertimpa musibah, tidak ada orang Mataram yang peduli. Padahal aku sudah cukup lama mengabdi dan taat pada semua wewaler serta angger-angger keprajuritan. Tak sekalipun aku melanggarnya. Kalau sudah demikian, wajar saja jika aku kemudian memilih memutuskan nasibku sendiri. Terlalu banyak alasan, kowe Reksoboyo. Sekelas Tumenggung Mayang turun langsung mengusut keberadaanmu. Tapi Mataram, kamu anggap tidak peduli nasib abdinya, ha? Ingat, Tumenggung Mayang itu ada ipar Kanjeng Pandeman Senopati sendiri. Apa yang dia lakukan sudah jelas atas restu beliau langsung. Susah payah Tumenggung Mayang dan anggota Telik Sani Mataram mencarimu. Tapi ketika ketemu, kamu justru menolak kembali, bahkan ngawulo pada junjungan baru. Pembelaanmu saat ini sama sekali tidak berguna lagi. Oh ya, ketahuilah Resoboyo, akulah yang berdiri paling depan saat menyaksikan keluargamu dihukum mati satu persatu. Benar-benar jelmaan iblis Jajah Laknat. Bersiaplah, Wirondoyo. Aku sama sekali tidak menyesal jika harus mati menghadapimu. Cewek saja dari tadi kamu, Resoboyo. Langsung saja pilih senjatamu yang paling tajam. Di sudut Bangir sebelah selatan, Rampu dan Jalu sama-sama kebingungan melihat semak belukar yang dimaksud masih saja bergerak mencurigakan. Meski aji sirep Rampu telah dilayangkan, namun tak terjadi dampak apapun pada sasaran. Kedua maling sendang ringin itu makin penasaran. Manakala Jalu juga melayangkan aji sirep, namun masih tidak berakibat apa-apa. Semak-semak itu sesekali tetap bergerak, menunjukkan ada sesuatu di bawahnya. Wah, gila. Benar-benar gila. Bagaimana bisa begini? Padahal jika yang di bawah sana itu hewan sekalipun, biasanya tetap saja ajian kita mampu menembusnya. Tidak mungkin kita berdua sama-sama salah merapal ajian, Kakang. Ya jelas tidak mungkin, Rampu. Selama ini kita berdua rajin mengasahnya dengan tirakat rutin. Apa ia bisa hilang demikian saja? Atau jangan-jangan memang ada hewan-hewan tertentu yang memang kebal terhadap aji sirep, namun kita belum tahu jenisnya. Bagaimana sekarang, Rampu? Apa kita melaporkan hal ini pada Kakang Lenggur? Siapa tahu yang di bawah sana memang manusia sakti mandraguna, bukan tandingan kita dalam hal ajian. Mosok masalah seperti ini kita harus lapor pada Kakang Lenggur toh? Bisa-bisa kita kena damprat dan dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah sepele, Kang. Jika Kakang Lenggur marah, bisa runyam semuanya. Apalagi jika tiba-tiba dia memutuskan untuk membatalkan pekerjaan besar kita kali ini. Wah, benar juga. Sejak matanya buta, dia memang jadi sering marah pada hal-hal kecil. Sekarang begini saja. Kamu datangi dan periksa langsung ke sana saja. Cari tahu, makhluk apa itu sebenarnya. Binatang atau manusia? Kamu harus hati-hati. Siapa tahu itu memang manusia dikdaya yang berniat menjebak kita. Aku akan mengawasi gerakanmu dari sini. Siapa tahu ada temannya yang ingin menelikung dari belakang. Baik, Kakak. Tolong amati sekitarku dengan seksama. Beri tanda secepatnya jika memang ada bahaya yang bakal sulit aku atasi.
mengendap serupa kucing, Rampu mendekati rerimbun semak yang dicurigainya. Rampu sangat penasaran karena ajian yang sering menjadi andalannya mendadak seperti tidak berguna. Dada Rampu mendadak berdegup kencang, manakala dari balik rimbunan dilihatnya seseorang berambut panjang berada di titik yang dicurigainya. Orang itu hanya tertunduk diam. Anehnya, sesekali tersenyum-senyum sendirian. Setumpuk pertanyaan seketika memenuhi benak Rampu. Oh, jadi ternyata benar manusia yang ada di sana itu. Bagaimana mungkin dia tidak mempan aji sirupku yang tidak pernah gagal? Oh, jangan-jangan dia juga tidak mempan dengan ajian lainnya, termasuk tidak mempan dengan segala jenis senjata. Oh, sedang apa sebenarnya dia di sana? Kalau dilihat penampilannya, sama sekali bukan seorang prajurit. Rambutnya awut-awutan. Malam dingin begini, tapi dia tidak memakai baju. Bau apa ini? Seperti bau keringat orang yang tidak pernah mandi. Jangan-jangan ini bau keringat orang itu. Baunya sangat menyengat, membuat pusing. Harus diapakan orang itu? Entah siapa dia, tapi sebaiknya aku lumpuhkan saja lebih dahulu. Musuh atau bukan, yang penting dia aku buat tidak bisa macam-macam lebih dahulu. Rampu kembali mengendap-endap mendekati lelaki aneh itu. Saat berada dalam jangkauan, tanpa basa-basi, Rampu segera menyergap, membanting, mengunci, menindih dan menyungsep-nyungsepkan lelaki itu ke tanah. Kembali terjadi keanehan. Meski telah diperlakukan sedemikian rupa, lelaki awut-awutan itu hanya tertawa cengengesan saja. Karena merasa disepelekan, Rampu melayangkan pukulan sangat keras ke wajah sasarannya. Di sana! Mengakulah! Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bersembunyi di sini? Apa kamu sedang memata-matai kami? Atau kamu punya niat yang lain? Kurang ajar. Ditanya malah tertawa-tawa. Kamu itu siapa? Untuk apa kamu berada di tempat ini? Jawab yang jujur. Jangan menunggu sampai kesabaranku habis. Aku tidak segan membunuhmu sekali bacok. Sudah lama golokku ini tidak memakan korban. Ketemu. Bangsat, kamu terus-terusan menghinaku, sengaja merendahkanku. Mati we. Tak disadari Rampu, Jalu datang menyusul di belakangnya. Jalu khawatir karena dari tempatnya berada, dia mendengar suara berkedebuk berkali-kali, namun sama sekali tidak terlihat apa-apa. Jika suara itu makin lama makin keras, orang-orang Mangir yang berjaga di benteng selatan tentu akan dengan mudah mendengarnya. Sangat mungkin mereka akan berdatangan
dan bubarlah segala rencana mereka. Rambu, siapa yang kamu tindak itu? Kakang Jalo, aku belum tahu. Dari tadi aku tanya, jawabannya cuma cengengesan saja seperti ini. Apa sebaiknya langsung aku bunuh saja orang ini? Jangan. Siapa tahu ada gunanya. Kita harus tahu dia itu siapa dan sedang apa di sini. Lah ya itu dia. Dari tadi aku tanya, dia hanya cengengesan seperti ini. Meski sudah aku pukul dengan keras, dia tidak seperti merasakan apa-apa, Kakang. Ada apa nih? Kenapa saat tidak seperti ini? Apa salah saya? Badan saya sakit sekali. Tolong lepaskan saya. Perut saya. Saya tidak bisa bergerak. Saya kesakitan. Di sana. Siapa panjenengan? Aduh. Dari tadi aku bertanya kamu itu siapa? Kenapa malam-malam begini ada di sebelah sembunyi? Apa kamu sedang memata-matai kami ya? Baik saya jawab. Nama saya Wirosono. Iya, Wirosono. Kenapa saya di tempat ini? Saya juga tidak tahu. Mau mata-matai apa maksudnya? Saya justru bingung karena tiba-tiba panjenengan sudah menindih saya seperti ini. Aduh, tolong lepaskan ke sana. Kita bisa bicara baik-baik. Wirosono, lihat mataku. Jangan berbohong. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa ada di sini? Sudah saya katakan, saya tidak tahu kenapa ada di sini. Memangnya ini di mana ke sana? Tempat apa ini? Rambo, kamu sudah lihat matanya? Sudah, Kakang. Lalu bagaimana matamu? Aneh, Kakang. Benar-benar aneh. Orang ini berkata jujur. Dia tidak sedang berbohong. Coba pastikan sekali lagi, Rambo. Jangan sampai salah. Gunakan pengetahuanmu membaca wajah. Untuk apa saya berbohong di sana? Saya tidak tahu apa-apa. Tolong lepaskan kuncian panjenengan. Mari kita bicarakan baik-baik. Jika panjenengan ada pertanyaan, sepanjang saya tahu, pasti akan saya katakan. Bagaimana, Rambo? Sialan. Orang ini lagi-lagi berkata jujur, Kakang. Bagaimana sekarang, Kakang? Lepaskan tindihan. Tapi kalau dia sampai lari, langsung saja kamu bunuh dia. Baik, Kakang. Jadi namamu Wirosono? Benar ke sana. Saya orang Lereng Merbabu. Dari Lereng Merbabu? Kenapa bisa sampai sini? Ceritakan semuanya pada kami dan apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini. Baik ke sana. Saya benar-benar tidak tahu sekarang ada di mana. Saya memang berasal dari Lereng Merbabu. Tidak bersana, tidak berkatang. Di sana saya juga tinggal sendirian. Sehari-hari saya hanya berkebun, menanam sayuran dan palawija pada umumnya. Jika panen, saya turun ke bawah, menjual hasil kebun ke sejumlah pasar. Di luar pekerjaan itu, saya juga menjaga dan merawat makam teman-teman yang cukup banyak jumlahnya. Siapa tahu, akan ada keluarga mereka yang datang nyekar atau sekedar berkunjung. Sayangnya, selama ada di sana, tidak ada satupun orang yang datang. Mereka seperti sudah dilupakan. Terakhir yang saya ingat, saya sedang memikul hasil panen ke pasar. Karena cuaca panas, baju saya lepas dan saya cantolkan pada pikulan. Sejak itu, saya tidak ingat apa-apa lagi ke sana. Jika badanmu sedemikian bau, berarti ingatan terakhirmu itu sudah cukup lama, Wirosono. Ya, sepertinya memang begitu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi pada saya di sana. Sebentar. Aku tertarik dengan keteranganmu bahwa kamu juga merawat makam yang sedemikian banyak. Apalagi itu sekedar makam teman-temanmu, bukan makam keluarga atau leluhurmu. Wah, aneh sekali. Jelaskan pada kami, mengapa bisa demikian? Terlalu panjang kalau saya harus ceritakan semuanya. Terlalu ketir yang harus saya ungkapkan. Sebab
Sebab apa? Bangsat, kumot lagi dia sekarang. Tertawanya saat ini juga malah tambah keras daripada tadi. Kita harus buat pingsan orang ini, Rambo. Apa yang akan kita lakukan, Kakang? Beri aku waktu untuk memikirkannya. Gara-gara orang ini, semua rencana kita bisa berantakan. Apa tidak sebaiknya kita tinggalkan saja orang gila ini, Kakang? Sepertinya dia tidak akan mengganggu atau membahayakan segala rencana kita. Mengurusi orang gila seperti ini malah membuat kita buang-buang waktu saja. Rambo, dari tadi kamu menyebut Wirosono dengan kata-kata orang gila. Apa kamu yakin kalau dia itu gila? Kakang ini bagaimana? Lihat saja tubuhnya yang seperti itu. Di samping rambutnya awut-awutan, keringatnya juga bau sekali. Dia juga tidak merasa kedinginan meski tidak memakai baju. Itu belum bisa jadi bukti atau pertanda kalau Wirosono orang gila. Buktinya, tadi dia bisa cerita begitu runut. Ceritanya juga cukup masuk akal. Kecuali tentang makam-makam yang dia jaga dan rawat di lereng Merbabu. Kakak, ketika dia bercerita, aku memperhatikan matanya baik-baik. Dia memang berkata jujur, tapi pandangannya kadang kosong atau nanar. Mirip sekali dengan pandangan orang gila. Kalau memang dia gila, kira-kira apa yang menyebabkan demikian, Rambo? Ya, mana aku tahu. Mungkin saja dia pernah belajar ajian tertentu tapi tidak kuat. Nyatanya, ketika aku kunci, aku tindih dan aku pukuli, dia tidak merasakan kesakitan sama sekali. Dia juga tidak mempan dengan aji sirap kita. Aku jadi punya rencana sekarang, Rambo. Wirosono ini justru bisa kita manfaatkan untuk rencana selanjutnya, terutama untuk menembus penjagaan benteng selatan. Rencana seperti apa, Kakak? Tapi, apapun rencanamu itu, kita harus tetap membicarakannya lebih dahulu dengan Kakang Lengkur. Aku tidak mau disalahkan jika terjadi apa-apa di luar rencana semula. Ya tentu saja, Rambo. Bagaimanapun juga, Kakang Lengkur adalah pimpinan kita. Jadi, kita sekarang harus menggotong orang ini sampai ke tempat persembunyiannya Kakang Lengkur. Lah tentu. Apa iya Kakang Lengkur yang harus datang kemari? Cari pekerjaan saja sampai hari ini. Mana badannya sangat bau pula. Sudah, ayo. Sekarang gotong tubuhnya ke tempat Kakang Lengkur. Kamu pilih bagian kepala atau kaki? Bagian kaki saja.